lagi cyber security, jadi beda topik. Jam 8 beda URL segala macam. Baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini harusnya waktu sholat ya. Aduh, parah dah. Kita akan ngomongin soal data science. Saya akan cepet aja. Objektifnya adalah kenapa data science itu penting, dan nanti saya kasih contohnya pakai yang paling gampang, yaitu pakai Orange. Kira-kira kayak gitu. Walaupun kalau saya ngajar kadang-kadang saya bisa masuk ke yang agak berbahaya sih, bisa pakai R, bisa pakai Python, bisa pakai keras, TensorFlow dan sebagainya. Cuman untuk hari ini saya akan lebih fokus ke Orange supaya kebayang makhluknya seperti apa. Jadi mungkin ada baiknya saya kasih ininya dulu ya. URL pentingnya ini saya copyin. Ini URL pentingnya ada perpustakaannya di mana, videonya kalau mau nonton di mana, e-learningnya ada di mana. Tapi ini nanti kalau bisa AI, kalau e-learning saya nggak ada yang ngebimbing ya, jangan minta bimbingan segala macam karena itu free. Kalau bisa AI ya Anda dapat pembimbing dan sebagainya. Oke, ini saya posting, silahkan dilihat. Nah, secara umum kalau tentang data science, ini ada contoh. Kalau ini kuliah di kampus sih, beda sama BISAI. Kalau ini 1 semester. Dan ini materinya cuma 1/3 kuliah yang dikasih, tapi ini saya kasih lihat gambaran aja, ilmunya seperti apa. Pertama mungkin pasti kita perlu tahu konsepnya dari data science itu seperti apa, fungsinya seperti apa, kerjanya seperti apa, supaya dapat gambaran. Kemudian biasanya saya akan ngasih tentang contoh-contohnya ya, klasifikasi seperti apa, terus clustering seperti apa, kemudian juga buat forecasting prediction seperti apa. Kira-kira ilmunya seperti ini. Kemudian di sini ada programmingnya sih. Nah ini akan saya kasih lihat. Ini Orange kebetulan programmingnya di sini. Cuma nanti kalau di bawah ada yang rada horror. Nih orange semuanya orange. Nanti di bawahnya ada yang horror. Ini pakai R udah mulai kacau, tapi biasanya nggak saya kasih nih. Soalnya berat. Terus kemudian pakai Python, bentar ini masih R semua, kemudian Python, kemudian bawahnya lagi pakai TensorFlow, dan paling akhir keras. Oke. Sekarang saya kasih lihat dulu, itu tool-toolnya ya, dan kalau udah pernah masuk, nggak susah sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu kenapa kita butuh hal-hal seperti ini. Paling gampang kalau mau ngelihat di toko online lah. Bisa masuk Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semua sama aja sih. Logikanya nggak beda jauh. Jadi kalau kita bisa masuk ke... Ini kalau ada pertanyaan silakan lewat chat aja. Posting ya, saya kebetulan masih bisa baca chatnya. Kadang-kadang beberapa Zoom saya nggak bisa baca chatnya. Kenapa nggak tahu deh. Nah ini kalau kita masuk toko-toko online... Pasti ada iklan, dan yang jadi menarik dari iklannya ini kayak rekomendasi buat kamu. Ini ada pasti setiap orang iklannya beda kan. Saya iklannya propeller, pusing kepala lu. Yang dikasih propeller karena saya lagi pengen bikin ini sih perahu model pakai propeller gini. Nggak ada hubungan sama yang Ono dikenal ya. Ono kan dikenalnya kan internet lah, cyber security lah. Ini propeller, pakai remote control. Ini hobi lah, mainan. Jadi tiap orang akan beda. Saya keluarnya seperti ini, orang lain akan keluarnya beda. Oke, kenapa bisa beda? Pasti teman-teman bisa jawab karena mereka monitor apa yang kita search, mereka monitor apa yang kita pesen, mereka monitor apa yang kita obrolin segala macam. Ini kalau di Facebook apa yang kita obrolin kelihatan akan keluar jadi bentuk iklan ya. Nah ini kalau mau lebih ekstrim lagi, misalnya saya nyari Arduino. Jadi apa yang history kita akan dilihat, dan itu akan jadi data science untuk iklan sih. Jadi kita akan diklasifikasi sih sebenarnya. Jadi contoh yang paling real dari data science adalah dia melakukan klasifikasi. Ono sukanya apa sih? Nanti dia cari iklan yang cocok buat Ono. Nah ini misalnya saya nyari Arduino. Kalau saya klik di sini. Geblek 130.000 ya. Biasanya lebih murah nih. Ini agak mahal nih. Kalau satu biji harga 130.000 mahal. Misalnya bisa dapat 60.000 kadang-kadang setengahnya nih. Wah kacau nih harganya. Tapi yang penting di sini nggak penting lah itu tadi. Oh, udah ada alat-alat kayak giniannya, pantas. Oke. Di sini ada barang terkait. Jadi
Ini adalah klasifikasi juga. Oh, Ono klik Arduino, yang barang yang kira-kira cocok sama Arduino apa aja dikasih lihat lagi. Maksudnya apa? Supaya Ono juga beli barang-barang seperti ini. Jadi ini namanya asosiasi. Sebenarnya kategorinya klasifikasi juga ya. Jadi barangnya Ono berasosiasi dengan barang-barang ini, makanya dikeluarin di sini. Nah, kebetulan saya ngomong sama waktu itu saya ketemu Ibam. Ibam waktu itu adalah Vice President dari Bukalapak urusan kayak ginian, machine learningnya AI, dan dia yang ngembangin barang terkait itu dia. Dan timnya ya, bukan dia sendiri, dengan timnya. Terus dia cerita ke saya waktu itu, kita ketemunya waktu itu di Dignas, dia ceritanya kayak gini kira-kira. Pada saat ini belum dikembangkan, perputaran duit di Bukalapak sekitar belasan triliun lah kira-kira waktu itu. Nah, kemudian dikembangkanlah alat ini, alat lagi tool ini supaya bisa mengklasifikasi, kemudian dikeluarkan ke pelanggan. Akibatnya menambah uang yang berputar berapa ratus M lagi tambahannya. Jadi, dan mereka ukur. Jadi tujuannya kalau dalam bahasanya orang marketing adalah user experience-nya jadi bertambah. Jadi user merasa nyaman karena kita bisa memberikan persis apa yang dimauin user. Jadi experience user jadi bagus banget karena kita mengcustomize betul-betul layanannya sesuai dengan apa yang user inginkan. Jadi kira-kira itu salah satu kunci utamanya adalah user experience. Kalau dalam bahasa yang sopan. Dalam bahasa yang lebih vulgar adalah ya kita nawarin apa yang kita tawarin cocok. Itu vulgar banget sih. Tapi ya intinya mah gitu doang sih sebenarnya. Beres ya, udah kebayang. Tujuan akhirnya sih cari duit. Tujuan cari duit, tapi gimana caranya cari duitnya kena banget. Dan ini juga dipakai sama Google. Kita lihat kalau saya search apa kan jadi cocok, misalnya Arduino. Oke. Nah, ini iklan nih yang di atas-atas, banyak yang iklan nih di atas-atas. Oh, ini bukan, nggak ada iklannya nih kebetulan yang di sini. Coba Arduino doang. Nah, ini mulai ada iklan nih kadang-kadang. Nah, oh ini Twitter ya, nggak kelihatan iklan. Oh, iklannya nggak gitu kelihatan. Oh, ini nih iklan nih kelihatan nih. Iklan. Dan ini mereka bayar nih, kayak gini-gini sering kali bayar. Ada yang nggak bayar kadang-kadang sih, tapi banyak yang bayar. Tapi jadi yang iklan yang lain paling kelihatan kadang-kadang ada di sebelah. Oh, ini dia. Nih iklan juga kelihatan. Oke, tapi cara ngiklannya jadi udah halus banget sekarang. Kadang-kadang kita tidak bisa ngelihat antara yang iklan dengan bukan iklan, dan iklannya tipis banget. Ini bisa kelihatan juga di Facebook, iklannya tipis banget. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat itu iklan atau bukan iklan. Kalau ini kayaknya bukan iklan, tapi coba kita lihat ke bawah. Nah, perhatiin tadi search-nya saya Arduino kan, iklannya langsung Arduino di Facebook. Kurang ajar nggak? Persis sama. Ini kelihatan alat elektronik yang keluar di sebelah sini. Oke, karena ini ono banget, dan padahal Bukalapak dengan Facebook kan beda banget ya. Makhluknya lain banget, dan iklannya cocok banget dengan yang ono suka. Nah, ini Arduino semua nih langsung. Dan Anda pasti iklannya sesuai dengan yang Anda suka sih. Ini alat konverter juga si Ono jadi baca. Ini alat konverter apaan ya? Nggak tahu lah, menarik. Tapi ya kalau udah kayak gitu saya suka tertarik sih, suka saya baca juga. Ini bukan iklan, ini bukan iklan, ini bukan iklan, bukan iklan, mana yang iklan lagi. Nah, ini mulai iklan nih, Red Hat, iklan. Jadi kelihatan iklan saya IT banget dan kadang-kadang elektronik banget iklan saya. Dan setiap orang pasti iklannya diatur banget, dan antar provider itu, antar operator, antar media sosial atau antar, wih seru kayaknya. Jadi antar itu saling apa? Jadi Bukalapak bayar ke Facebook, Facebook bayar kemana lagi, dan Facebook lebih parah lagi, dia kadang-kadang ngambil data itu dari apa yang kita obrolin sih. Oke, beres ya. Termasuk kalau WhatsApp kan punya Facebook juga ya. Kadang-kadang dia bisa nge-tap WhatsApp juga. Nih, beres ya sampai sini. Nah, sekarang kita mulai lihat lagi. Jadi tujuan akhirnya, ujung-ujungnya klasifikasi. Dan dia juga, AI bisa melakukan forecasting sih. Ke depan bisa meramal sih sebenarnya. Oke, ini belum. Kalau ada pertanyaan langsung di posting aja ya. Oke. Kita akan lihat kemampuan dia meramal. Paling gampang buat meramal sih Google Maps sih. Paling gampang sih.
Ini Google Map semua tahu Google Map itu apa. Nggak usah saya terangkan Google Map itu apa. Ini ada plus minusnya, kayak minusin dulu ya. Biar kelihatan petanya banget. Sorry ya, kelihatan ada warna hitam itu chattingan sih. Saya monitor chatting. Oke. Ini Google Map semua tahu. Sekarang kita akan coba lihat traffic. Bisa kelihatan di sini nggak traffic? Oh, ini dia. Lalu Oke, ini trafficnya mulai kelihatan. Dan ini kita bisa ngelihat, oke, ini apa sih, di tol dalam kota kelihatan macet di daerah Gatot Subroto, di Outer Ring Road kelihatan macet di daerah ini Pondok Indah, ini Citos, daerah sini nih. Ini kelihatan macet semua. Oke, dan ini adalah Kebon Jeruk yang ke arah Tangerang, macet nih. Kelihatan macet. Tapi dari Tangerang ke Jakartanya hijau kelihatan, dan macetnya mulai dari Pengkolan sini sampai ke Tangerang macet semua. Sementara jalan-jalan tol yang ini hijau semua nih sebenarnya. Jadi kalau saya sekarang udah jalannya muter. Kalau saya ke airport sekarang ke sini kalau ke Tangerang. Kebetulan kampus saya ada di daerah sini, Tangsel. Jadi saya kalau pakai tol lewat sini aja udah. Gue nggak akan lewat jalan-jalan yang ini, udah macet, udah males banget dah. Jadi saya mendingan muter kayak gini. Harganya beda 10.000 sih. Cuman lancar. Cuman kalau pertanyaannya adalah orang kadang-kadang mikir ini beneran kagak sih? Oh, dari tadi saya belum share screen ya? Oh alah, belum share screen saya. Oh, waduh. Terima kasih. Belum share screen rupanya dari tadi. Maaf. Berarti saya harus share screen ya? Aduh, minta maaf. Ulang. Aduh, untung aja post pada ngomong. Kalau saya nggak diomongin kadang-kadang nggak tahu bahwa saya lupa, kan suka lupa gitu sih. Tadi yang urusan iklan di sini ya. Jadi iklan di sini. Jadi kita bisa masuk ke Bukalapaknya. Nah, di bawah sini ada iklan nih. Yang tadi ya. Di bawah sini ada iklan lah. Ini iklan dan tiap orang iklannya beda. Gitu ya. Ini tadi saya ngomongin propeller ya kayak gini. Kalau kita masukin Arduino, dan ini iklan ini terjadi karena dia monitoring histori saya. Oke. Dan kalau kita klik salah satu ini, dia akan ngasih di bawah ada rekomendasi. Rekomendasi buat kamu, ini urusannya klasifikasi. Setelah dia tahu Ono sukanya apa, dia klasifikasi, terus dia cari barang yang cocok sama Ono. Dan ini ujung-ujungnya adalah user experience. Kalau dalam bahasa marketing ya, user experience-nya jadi bagus banget, karena dia bisa meng-customize, disesuaikan dengan keinginan si customer. Kira-kira gitu dalam bahasa yang sopan. Dalam bahasa yang vulgar adalah, ya kita mencocokkan si Ono sukanya apa, dikasih barang yang cocok aja supaya Ono bisa mau beli sih, supaya Ono bisa nempel, supaya Ono suka dengan situs ini. Kira-kira kayak gitu aja sih, sederhana. Cuman jarang banget orang pakai bahasa yang vulgar. Biasanya kalau ngomong sama orang marketing, istilah yang dipakai lebih sopan, user experience segala macam, tapi di belakang itu semua adalah machine learning sama AI. Oke, sekarang kita lihat lagi klasifikasinya. Ini masalah peta Google Map. Saya aktifkan traffic. Nah, kita bisa lihat trafficnya di Jakarta ini. Nah, ini kelihatan banget si Google bisa monitoring handphone lalu lintas. Ada yang macet warna merah, ada yang merah gelap nih di sini Jagorawi, merahnya gelap banget. Di sini juga gelap nih, Gatot Subroto yang ke arah Cawang gelap, di sini ada yang gelap. Terus sebelah sini udah mulai lancar. Oke, ini dua arah di Outer Ring Road. Warnanya orange, jadi padat tapi masih hidup. Jadi yang parah banget Gatot Subroto sama Jagorawi ke arah Bogor ya, macet. Ini kayak orang ngasih lalu lintas saja. Nah, yang seru orang-orang kalau kita lihat semuanya dari ujung-ujungnya semuanya adalah si situs harus bisa melakukan monitoring. Kalau tadi di toko online dia monitoring dari histori ya, kita postingnya apa segala macam, dia monitoring dari situ. Nah, kalau di sini di Google Map dia monitoring dari, kalau saya lagi nanya di kampus dari mana monitoringnya, kadang-kadang mahasiswa nggak kepikir bahwa dia monitoring dari mana. Seringkali kalau mahasiswa di kampus ngomongnya, oh
Google punya satelit, dari satelitnya dia bisa monitor. Padahal Google kan nggak sekaya itu, dia nggak akan punya satelit buat monitor seluruh traffic di dunia ya. Jadi teknik monitoring Google gampang banget dari handphone yang kita pakai karena sebagian besar dari orang di dunia itu makanya Android. Dan Android itu buatan Google, Android ngasih laporan ke Google gitu. Akibatnya dia bisa melakukan monitoring traffic macetnya di mana. Dan kemacetan ini sebenarnya dari dunia machine learning atau AI ini kategorinya kemampuan buat klasifikasi aja sih. Dia mengklasifikasi bahwa ini jalan macet, jalan lancar, jalannya setengah macet setengah lancar, yang orange itu setengah macet setengah lancar. Bagaimana kita ngelihat bahwa dia melakukan monitoring? Gampang banget sih. Kalau kita klik menunya di sini ada lini masa Anda. Saya klik lini masa Anda, kita bisa ngelihat bahwa sebetulnya Google memonitoring kita sejak lama. Ini adalah saya kemana aja dimonitor oleh Google nih kelihatan. Oke, ada yang ke ini Jeddah, Mekah, Madinah di sini. Saya pernah ke Oman juga. Di sini ada Sri Lanka. Di sini ada apa? Segala macam nih. Ono kemana aja. Tumben banyak yang hilang. Ini banyak yang hilang ini sebenarnya. Ini yang di Australia saya hilang nih. Australia hilang. Di sini ada yang di Bangkok segala macam hilang. Kok hilang ya? Di-delete kali sama Google. Dan dia monitoringnya sebenarnya dari tahun 2009 sampai 2021. Oh, saya login pakai akun lain. Coba kalau login pakai akun yang ini. Pantes hilang. Beda akun soalnya. Oke, saya lini masanya pakai akun lain. Nah kan, kelihatan ada Australinya. Ini pakai akun istri sih. Saya kadang-kadang suka login pakai akun istri, akun saya, jadi bisa kelihatan. Dan ini waktu itu saya coba-coba, bisa nggak saya tipuin Google Map-nya? Bisa ketipu sih sebenarnya. Ini teknik hacking dari machine learning ya. Tipuin aja orang di mana, ketipu yang di sini. Nah, yang seru dari sini semua, jadi mereka harus melakukan Internet of Things. Pada dasarnya mereka harus masang sensor supaya untuk belajar. Jadi dia akan mempelajari trafficnya kayak gimana segala macam, dari apa data yang dia dapat dia bisa melakukan klasifikasi dan prediksi. Contoh di sini dia ini tanggal 31 Agustus 2021, saya kemana aja ke monitor nih. 31 Agustus ya. Pergi kemana aja kelihatan. Misalnya yang ini, yang jalannya rada jauh, kelihatan kemana aja. Misalnya yang ini, jalannya rada jauh lagi, kelihatan kemana aja, jalannya kemana aja kelihatan. Oke, jadi Google bisa ngeliat banget saya pergi kemana aja dan dia catat. Dan dia nyatet jutaan handphone dicatat semua. Pergi kemana aja, jam berapa, kecatat. Trafficnya kayak gimana, kecatat dari situ semua. Dia bisa melakukan prediksi kondisi traffic. Teknik prediksi ini juga dipakai oleh Yoga. Kebetulan saya adalah juri di satu Indonesia Award. Yoga adalah salah satu pemenang Indonesia Award tahun lalu 2020. Dan kita baru aja selesai melakukan penilaian untuk 2021. Saya cari Yoga, ini dia Yoga. Yoga orang Bali. Dan dia bisa bikin prediksi buat, nggak bisa diklik yang ini ya. Harus dari sebelah sini ngekliknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah. Jadi Yoga ini orang Bali dan dia bisa bikin prediksi ikan ada di mana. Jadi dia bikin aplikasi buat nelayan di Bali dan dia melakukan prediksi buat ikan ada di mana. Soalnya kan yang masalah paling besar buat nelayan adalah mereka harus ngabisin bensin untuk nyari ikan. Kalau dia waktu mulai melaut pagi-pagi udah tahu ikannya ada di mana, dia nggak usah ngabisin bensinnya lagi. Dia langsung ke tempat ikan berada. Jadi si Yoga ini bikin aplikasi, ditaruh di Play Store, makanya dia dapat award ya. Maka Play Store, aplikasi namanya Fishgo, bukan GoFish. Kan sekarang senangnya Go apa. Ini dibalik sama dia, Fishgo. Yang bikin adalah Code Indonesia, ya orangnya namanya Yoga tadi. Kemudian ini bisa dilihat videonya, keren sih. Bagaimana aplikasi ini buat, tapi ada, nih. Ini aplikasinya bentuknya seperti inilah. Jadi dia ngasih tahu ikan ada di mana, kemudian nelayan jadi bisa gerak ke laut. Juga ada detail pasang surut sebelum melakukan perjalanan, dia kasih tahu di aplikasinya. Dan ini semuanya mainnya prediksi sih sebenarnya.
prediksi. Dapat dari mana data prediksi tadi? Jadi pada dasarnya ikan menentukan posisi ikan ada beberapa data yang diperlukan seperti suhu, arus dan sebagainya. Tapi ini kan kita nggak masang sensor suhu, arus segala macam. Ternyata masang. Yang masang bukan yoga sih, yang masang ini makhluknya. NOAA. NOAA adalah lembaga Amerika, National Oceanic Atmospheric Administration. Kalau ruang angkasa namanya NASA, National Aerospace Administration, apa NASA, dan mereka ngeluncurin satelit segala macam. Kalau NOAA ini objektifnya adalah buat monitoring laut sama cuaca atmosfer ya. Dan mereka ngasih satelit sih, NOAA satelit. Nah ini coba kita lihat gambarnya aja. Nih ada satelitnya. Jadi mereka ngeluncur satelit, akibatnya mereka bisa lihat peta-peta seperti ini. Peta cuaca maupun peta laut ya. Suhu laut, NOAA sea surface temperature. Nanti dia bisa lihat arus juga sih sebenarnya. Jadi dia monitoring seluruh dunia suhu laut segala sama arus laut kayak gimana dari dan ini dikasih free di internet, dilepas free dari data yang free tadi. Si Yoga itu bikin aplikasi tadi. Jadi pola berpikirnya sama semua, kita bisa monitoring dan kita akhirnya bisa melakukan klasifikasi dan prediksi. Oke. Contoh prediksi paling gampang kita bisa prediksi pakai Google Map. Oke, ini saya tutup dulu. Saya akan prediksi pakai Google Map biar gampang. Contoh kita ke Tangerang. Ini tadi aplikasi klasifikasi ya, Tangerang. Tadi prediksi ikan bisa juga diprediksi. Paling gampang visualisasi prediksi kayak gini nih. Misalnya dari Tangerang ke lokasi saya. Kalau berangkat sekarang, Ini dari Tangerang ke lokasi saya kelihatan dia sarannya lewat jalan ini karena semuanya lancar. Kalau lewat jalan sini ada macet sedikit, lewat jalan sini jauh aja sih. Tapi semuanya lancar. Nah sekarang saya akan rubah. Ini kan berangkat sekarang. Coba saya akan rubah berangkat pada besok pagi ya. Besok pagi. Ini jam 20, pagi teh jam 7 pagi misalnya, jam 1, jam 12, 10, 9, 8, 7, 7.15. Pagi-pagi kita lihat macet. Pagi kelihatan macet, saya tambahin 15 menit aja. 15. Nih macetnya bertambah, berubah ya macetnya. Oke, ini hari Selasa pagi. Tolong dilihat macetnya kayak gini. Saya naikin tanggal 22, Rebo. Oke, macetnya beda. Tanggal 23 Kamis macetnya beda. Dan ini belum kejadian ya. Sekarang masih tanggal 20, sementara saya melihat traffic tanggal 23. Jadi belum kejadian. Jadi ini adalah forecasting. Jadi dia bisa melakukan forecasting. Contoh paling gampang buat forecasting adalah kita bisa prediksi cuaca dan sebagainya, forecasting. Oke. Jadi kemampuan utama dari machine learning itu ada dua yang utama. Satu adalah buat klasifikasi, satu buat ngelihat ke depan, forecasting. Kalau saya seringnya bilangnya sih dukun. Cuman dukunnya keren ini, dukunnya pakai data. Jadi beda sama dukun yang biasa, yang pakai menyan. Kalau ini dukunnya pakai data banget, dan kita bisa lihat banget bagaimana bentuk kondisi lalu lintasnya, macetnya di mana kelihatan banget. Dan ini belum kejadian. Nah, oke, udah kebayang ini. Sekarang saya punya waktu 30 menit, saya akan coba terangkan dalam bahasa yang, atau saya kasih gambarnya dulu aja ya. Orange. Saya pengen ngasih lihat rumusnya sih sebenarnya, cuman kalau belum apa-apa udah rumus, stres. Pada dasarnya kalau dari sisi rumus sih yang kita lihat adalah ini sih, regresi linear doang sih. Sebetulnya cuma itu doang. Cuman saya kasih lihat langsung orange-nya aja. Orange adalah aplikasi yang bisa kita pakai untuk melakukan belajar machine learning dan sebagainya. Paling gampang Anda bisa masuk ke Google, tulis orange aja. Orange. Sarannya ini di-download. Orange Data Mining. Bisa di-download. Sarannya di-download aja dan ini free. Ada di Windows, ada di macOS, ada di Linux. Oke, silahkan download dan silahkan diinstal. Ini penampilannya seperti ini. Oke, penampilannya seperti ini. Kalau buat pertama kali ngoprek segala macam, silahkan lihat example.
di sini ini udah source code nih. Programmingnya seperti ini ya. Ini source code-nya nih. Example. Jadi kita tinggal klik aja dapat source code-nya sih. Misalnya kita klik yang ini, nah ini program nih udah bentuknya kayak gini doang. Cuman biasanya nanti Anda akan bingung. Kok saya ada text mining, ada textable, ada image analysis, di Orange yang normal nggak ada. Jadi kalau Anda nginstall Orange dari downloadan, ininya belum ada nih image analytic, textable, text mining belum ada. Supaya ini bisa ada, Anda harus masuk ke option add-ons, diklik, nanti kita tambahkan add-ons-nya. Jadi kayak image analytic, text, textable itu tambahan semua. Textable, text, network, image analytic, geo semuanya tambahan semua itu harus diinstal. Oke. Jadi tapi free juga sih. Jadi ini semua free, bisa dipakai main. Dan kalau mau tahu, Orange itu yang bikin bukan murni orang informatika, yang bikin orang kedokteran sih. Karena kedokteran ternyata sangat banyak mainan statistik sama machine learning kayak ginian di kedokteran. Terutama ini kelihatan di sini ada spektroskopi, single cell, ada ini kedokteran banget sih ini. Nanti ada bioinformatics itu kedokteran banget, dan makhluk-makhluk ini yang akhirnya nanti karena mereka ngembangin ini terus dia lepas free. Oke. Jadi kita bisa mainnya enak banget sih. Oke. Saya akan ngasih lihat cara main Orange-nya. Tutup lah. New aja ya. New. Oke, kosong. Tapi itu masih ada tuh source code-nya. Masih jalan. Kita akan coba, atau paling gampang kita coba dulu ya. Ini yang kebetulan yang saya pilih agak susah buat nerangin ya. Paling gampang saya mulai dari nol lagi lah, biar gampang. Oke. Saya akan coba pilih contoh. Nih, masuk example lagi. Paling gampang, ini file sama data table terlalu gampang. Saya akan coba pilih yang ini, visualisasi interaktif, atau ini aja ya. Ini adalah kita ngelihat mana yang enak ya. Ini kali ya, apa classification tree. Oke. Ini asik ini sebenarnya. Ya udah ini aja lah. Saking banyaknya contoh, bingung sendiri sih akhirnya. Oke. Ini contoh program. Jadi programnya cuman intinya program yang namanya data science. Data science programnya cuman ambil data. Ini file tuh ambil data. Kemudian programnya sendiri ini. Sebenarnya programnya sendiri yang ini doang ya. Classification tree doang sih. Programnya cuma ini doang. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi dari hasil program tadi. Jadi sebenarnya programnya cuma 3 aja sih. Ambil data, klasifikasi, dan visualisasi. Supaya kita sebagai programmer bisa ngelihat cocok apa enggak sih. Gitu ya. Pokoknya intinya hasil kerjaan si Orange tadi kita pakai. Kebetulan paling gampang ya kita pakai buat visualisasi aja sih. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi cuma kayak gitu doang. Ini coba saya kasih lihat dulu. Ini datanya adalah tentang iris. Iris ini adalah bunga sih. Coba saya lihat dulu. Iris kategori. Oke, nih bunga iris. Saya kasih gambarnya. Ada 3 jenis iris. Iris versicolor bentuknya kayak gini. Iris setosa bentuknya kayak gini. Sama virginica bentuknya kayak gini. Oke. Dan orang-orang yang cukup gila ngukur. Ini ada sepal, ada petal ya. Sepal tuh lebar ini. Petal tuh panjang inilah kira-kira. Dia ngukur. Sorry. Sepal tuh yang gedenya. Petal yang kecilnya. Jadi ada yang daun. Ini kalau dalam bahasa Indonesia barangkali yang agak-agak mirip seperti ini kayaknya bunga anggrek deh. Kayaknya sih. Tapi ya bunga anggrek kan beda sih sebenarnya. Tapi kira-kira bunga tipe-tipe kayak anggrek lah. Oke.
Tapi saya bukan orang biologi, jadi saya bisa salah. Hati-hati juga ngomong. Ntar ada orang biologi ngamuk lagi kono. Ngaco lu, Nu. Jadi ini ada yang sepal, ada petal. Ini sepal, ini petal. Ini sepal, petalnya kecil, gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu tuh aris. Nah, ini ada sepal, ada petal. Sepal, petal kecil. Ini ada sepal, ada petal kecil. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita masuk sini. Wait, sorry. Nih. Jadi datanya iris table, ada sepal length, sepal width. Petal length, petal width. Ini bentuknya numerik dan sebagainya, dan dia bisa klasifikasi. Oke, ukuran segini adalah setosa, virginica, color, segala macam. Bentuk datanya seperti apa? Saya pengen lihat datanya seperti apa. Jadi saya ambil data table, saya tambahin programnya, saya pengen lihat. Cuma gini doang sih programming. Ini programming. Nah, ini datanya seperti ini. Oke, petal length, petal width, petal length, petal width. Yang aris setosa ukurannya segini-segini. Jadi yang dilakukan adalah dia ngukur, terus dia kasih klasifikasi. Ini adalah supervised learning. Jadi data, terus orang masukin klasifikasinya apa. Jadi ada data, ada klasifikasi. Oke. Nah, kemudian dia masukin ke algoritma classification tree. Oke. Di sini dia melakukan regresi dan sebagainya, dan kita bisa masuk ke classification viewer di sini. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ternyata yang menentukan paling besar adalah petal length-nya. Petal length-nya ada yang menentukan. Kalau lebih kecil namanya aris setosa, lebih besar versicolor. Gitu ya. Nanti di sini nanti petal width yang tentukan. Kalau lebih kecil dari sekian, lebih besar dari sekian, yang satu versicolor, satu virginica. Kira-kira gitu. Jadi ini kalau dalam bahasa AI atau manajemen, ini sebenarnya decision. Bagaimana malaikat atau Tuhan menentukan Anda aris setosa atau versicolor atau virginica. Menentukannya lewat mana? Petal length. Udah gitu petal width. Udah. Jadi teknik menentukannya kira-kira seperti itu. Beres ya? Nah, terus kita bisa lihat juga di sini sih sebenarnya. Nah, ini adalah atau rada kecil lebih enak. Yang warna biru aris setosa, versicolor, virginica. Kelihatan agak baur semuanya, nggak. Setosa kelihatan misah sendiri, gampang ngelihatnya ini setosa. Cuman antara versicolor dan virginica baur banget, agak susah. Kalau kita lihat dari sepal width sama sepal length. Coba kita lihat dari petal. Kita ganti petal length. Nih, mulai pisah. Ini petal width. Pisah lagi. Kelihatan. Jadi, ini yang dipakai buat algoritma, buat misahin sih sebenarnya. Oke, ini adalah setosa, ini versicolor, yang ini virginica. Jadi, algoritma nanti yang kerja buat misahin makhluk-makhluk ini. Algoritma yang kerja. Cuma dia bisa salah sih. Jangan khawatir, dia bisa salah. Nanti itu namanya misclassification, salah tuh. Nih beres ya. Jadi algoritmanya kayak gitu, dan kerjanya ini sengaja pakai grafik supaya gampang visualisasinya. Oke, sekarang kita remove ya. Sekarang kita ganti data. Ini kita ganti data, remove. Kita masuk ke proses new aja dah, lebih gampang. Pusing. Kita ambil data, file. Ini tadi aris ya, sekarang kita gantilah. Kita ganti Titanic. Kita tahu Titanic itu kapal yang tenggelam pada zaman dulu kala sebelum Perang Dunia. Di sini ada informasinya, ada beberapa status, umur, seks, sama survive. Survive itu mati atau hidup ya. Survive itu yes, no itu mati hidup. Dan ini namanya target, klasifikasinya mati hidup. Kemudian parameternya adalah status itu apakah dia kru, penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, umurnya dewasa anak, terus laki apa perempuan. Jadi ini fiturnya, kemudian mati hidup. Nah sekarang kita lihat dari data seperti ini. Datanya sih data biasa aja, bisa kita lihat bentuk datanya. Biasa aja sih sebenarnya kalau kita lihat datanya. Nggak ada yang istimewa.
Survive yes. Nama dibuangin semua, nggak ada namanya, dibuang semua. Namanya udah dibuang, jadi masalah privacy, pribadi segala macam dibuang semua. Tapi dia ada kata survive yes, statusnya first class, orang dewasa laki-laki. Jadi ini datanya bisa kita lihat nih. No third class adult male. Ya datanya biasa aja sih kayak gini. No crew adult male. Datanya biasa aja. Oke. Dari data seperti itu coba kita lihat buat decision support systemnya. Ini kita arahnya decision support system ya. Kita masuk ke model. Ini ada beberapa model, ada tree, ada yang bisa bikin kayak pohon, ada dua yang gede. Sebenarnya ini semua bisa sih. Tree, random forest, sama logic regression bisa kita coba. Sebenarnya kita bisa ngetes sih mana yang lebih presisi, caranya kayak gini. Test score. Kita ngetes aja ya, mana yang lebih presisi. Ini logic regression. Ini algoritma untuk klasifikasi. Oke, sekarang kita sambungin data ke situ. Oke. Sekarang dia cek dulu mana yang paling presisi, kita bisa lihat sekarang. Yang paling presisi adalah random forest. Precision nih maksudnya 81,6%, 81,9%, 77,2%. Jadi logistic regression nggak terlalu bagus, yang paling bagus adalah random forest. Tadi di contoh kita makainya tree, saya ganti pakai random forest aja, bisa nggak ya? Nggak tahu. Kita coba aja. Oke, kita percobaan pakai tapi kayaknya random forest nggak bisa deh. Soalnya dia harus, tapi kita coba ya. Kalau nggak bisa dia komplain soalnya. Kita coba aja, namanya juga percobaan. Alah, kenapa gua duplicate, remove. Ini remove, udah. Jadi kita udah tahu mana yang lebih bagus. Sekarang kita masukin random forest ke sini. Oke. Nah, ini saya pengen visualisasi saya tree. Kayaknya nggak bisa random forest masukin ke tree. Tuh, nggak mau disambung dia. Ini nggak nyambung. Jadi tree ternyata harus pakai tree. Jadi nggak mau dia pakai random forest. Jadi ini harus pakai tree. Disambungin kayak gini. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat bagaimana malaikat atau Tuhan itu ngambil keputusan. Wah, sadis banget ya kalimatnya. Tapi kira-kira gini dah kalimatnya. Ini targetnya yang hidup ya. Targetnya yes. Kita jangan ini masuk 2 level aja. Zoom in. Oke. Target yes artinya kita pengen tahu yang hidup. Ya. Ternyata yang pertama kali dilihat di sebuah kapal pesiar besar seperti Titanic yang tenggelam, yang pertama kali dilihat adalah laki atau perempuan. Kalau di sini kalimatnya gini, kalau cara baca keputusan seperti ini adalah kalimatnya kira-kira di sebuah kapal pesiar Titanic yang tenggelam karena nabrak es, yang pertama kali akan dilihat yang menentukan Anda mati atau hidup adalah laki atau perempuan. Kalau Anda perempuan, 73% kemungkinan Anda hidup. Kalau Anda laki-laki, kemungkinan Anda hidupnya cuma 21%. 80%-an dari laki-laki mati. Gitu. Jadi, kalau Anda di kapal pesiar mau yang tenggelam, sebaiknya Anda pakai rok supaya Anda selamat. Gitu kalimatnya kira-kira. Kacau ya? Setelah laki perempuan, kita bisa naikin levelnya lagi. Ini teknik pengambilan ini ya. Decision support system, cara pengambilan keputusan sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang laki-laki nanti akan dibagi lagi apakah Anda adult atau child. Kelihatan banget 20% doang dari adult yang akan hidup, sementara hampir 50% anak-anak laki-laki hidup. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa kalau Anda laki-laki, kalau mau hidup, Anda harus anak-anak. Kalau enggak, mati urusannya. Oke, nah yang seru adalah yang perempuan. Tadi 73% perempuan hidup kan? Nah, sekarang kita lihat. Dari 73% yang hidup, yang probabilitas hidupnya tinggi siapa? Ternyata kru first class sama second class. Sementara kalau Anda penumpang kelas 3, kemungkinan besar mati sih. Jadi perempuan kelas 3 mati. Tapi kalau Anda kru kelas 1 atau kelas 2, 92% hidup. Gitu ya. Nah, ini kita turunin lagi levelnya. Nah, ini cara bacanya adalah kalau Anda, ini tadi perempuan kelas 3, kalau Anda laki-laki, kalau dewasa 50% hidup,
anak-anak 50% hidup. Jadi mau dewasa, anak-anak, perempuan hampir sama sih. 50% hidup atau itu. Nah, tapi ini akan beda di first class-nya ya. Kalau Anda perempuan 92% hidup, kalau Anda first class second itu. Nah, kalau kita lihat kalau Anda kru atau second class, kemungkinan besar Anda 87% hidup. Tapi kalau Anda first class, 97% hidup. Jadi perempuan kelas 1 bisa hidup. Jadi harus bayar mahal untuk kehidupan sih sebenarnya. Kalau nggak bayar mahal, mati lu urusannya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita masuk turun lagi ke level ini. Jadi perempuan bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tampaknya nggak ada anak-anak di kelas 1. Perempuannya dewasa semua di kelas 1, tapi 97% hidup. Jadi anak-anak adanya di kelas 2 ternyata, dan 100% dari anak perempuan hidup. Kalau anak laki-laki tadi 50% yang hidup. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini adalah decision support system. Kira-kira kayak gitu. Zoom-nya dikecilin aja biar kelihatan semuanya. Nah, ini bisa kelihatan zoom-nya. Oke. Dan anak laki-laki ini ternyata anak laki-laki kelas 1, kelas 2 hidup. Oh, kelas 1 ada anak laki-laki. Tapi di kelas 1 nggak ada anak perempuan sih. Dari informasi ini ya. Jadi cara ngelihatnya seperti itu. Ini adalah urusan orang apa tadi. Nah, coba kita ganti datanya ya. Datanya kita ganti, misalnya ada data yang lain kagak? Kagak ada data lagi, data setnya cuman ini hard disease. Ini hard disease lah. Targetnya mana targetnya? Oh, jadi ini contoh ya. Tapi saya bukan orang kedokteran, jadi saya agak punya masalah banget. Ini ada umur, ada gender laki perempuan, ada sakit dada, ada res SPB tengarti, ada kolesterol, ada gula darah, ada ECG, ada apa segala macam. Ujung-ujungnya adalah diameter dari pembuluh darah. Apakah akan mengecil atau tidak? Ini doang. 0, 1. Mengecil atau enggak? Kira-kira kayak gitu ya. Tapi parameternya banyak banget nih di sini. Kita bisa ngelihat lagi tree ini juga. Nggak saya ganti tadi ya. Oh, hard disk. Oke, saya reload aja. Nah, masuk sini. Nah, kita bisa lihat lagi sih. Coba zoom. Wah, ini ini levelnya diturunin aja ya, 3 level. Zoom in. Jadi yang akan menentukan pertama kali adalah tal tuh apa? Tengarti. Kagak ngerti saya. Cuman udah gitu, yang selanjutnya akan menentukan adalah sakit dada, major vessels, umur, ya gitu dah. Udah nggak bisa ngomongnya nih. Ini harus ngomong orang kedokteran sih. Kenapa saya keluarin ini? Soalnya Bu Nila Muluk baru tadi pagi ngomong ke saya, "No, bisa ajarin nggak kedokteran buat machine learning?" Jadi contohnya ini, cuman saya nggak ngerti. Soalnya kagak ngerti tal tuh apa sih. Chest pain ngerti lah, sakit dada. Major vessels, colored nggak tahu apa itu. Umur tahu lah. Kalau level 4 apa yang? Oh, kolesterol. Di sini kolesterol mulai masuk nih. ECG, kolesterol lagi. Ini blood sugar di atas 120. Jadi ini kelihatan yang akan menentukan apa sih kira-kira ya. Gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak nih, karena bukan dokter. Parah, parameternya gue kagak ngerti. Oke, jadi kita bisa ngeliat juga lah. Buat kedokteran kita bisa lihat. Sebenarnya ada satu lagi data buat penjualan mobil sih, cuman nggak ada. Oke, nah sekarang kita masuk yang lebih seru lagi adalah bagaimana kita mengklasifikasikan gambar. Oke, ini nggak ada yang nanya ya, serius tidak ada yang nanya ya. Nggak apa-apa juga sih. Ini saya remove all aja ya. Saya akan coba mengklasifikasikan gambar
import image, gambar yang akan diimport adalah domestic animal, itu binatang peliharaan, ada 20 gambar binatang peliharaan. Gambarnya seperti apa, kita masuk image viewer. Oke, nih gambarnya seperti ini. Ada sapi, ada ayam, ada turki itu apa sih? Kalkun, ada bebek, ada kambing, ada kuda, ada biri-biri, ada kelinci, ada segala macam. Nah, objektif kita adalah kita harus bisa mengklasifikasikan gambar. Ini sapi ini sama sapi ini satu keluarga loh. Ini ada ayam sama ayam ini satu keluarga nih. Dua ini masih satu keluarga. Ini satu keluarga nih, gitu ya. Terus ini ada makhluk lucu, ini ada makhluk lucu. Kayaknya satu keluarga gitu. Walaupun kita tahu beda sih, anjing sama kelinci nggak satu keluarga sih. Tapi ini ada kayaknya kayak kuda, ini kayak kuda juga. Ini kayaknya satu keluarga. Jadi secara mata manusia gampang buat mengklasifikasikan bahwa ini satu keluarga. Sekarang bagaimana caranya komputer bisa mengklasifikasikan itu, kira-kira kayak gitu. Dan ini bisa dipakai untuk misal kita punya foto Pak Jokowi, fotonya Ono, beda dong. Jokowi sama Ono kan lain. Harusnya bisa mengklasifikasikan, oke ini Jokowi, ini Ono. Contoh lain juga yang urusannya gambar adalah kalau kita ngelihat di mikroskop, kita bisa lihat virus. Oh, ini adalah virus COVID. Oh, ini virus flu. Oh, ini virus apa. Oh, ini bakteri, ini bukan virus. Oh, ini apa. Jadi dari gambar ini komputer yang mengklasifikasikan. Tapi ini kan cuma nama ya, nggak ada informasi bahwa ini sama calf, ox sama calf berhubungan, rooster sama hen berhubungan, tidak ada informasi seperti itu. Karena datanya kalau kita lihat datanya kayak gini sih, ini datanya, oke, datanya seperti ini. Jadi datanya cuma kayak gini doang, nama filenya, jadi nama makhluknya apa, ngikutin nama file, udah gitu size itu bukan size makhluknya, ini size dari filenya dalam byte. Jadi ini 56 kilobyte plus 1 kilobyte 55 kilobyte. Ini width sama height-nya ini adalah pixel. Sekian pixel kali sekian pixel. Tidak ada informasi sama sekali bahwa ini keluarganya siapa. Jadi contoh klasifikasi adalah oke, kita ngelihat kakinya ada berapa? Ada 4. Oh, kita lihat lagi sayapnya ada berapa? Oh, ada sayapnya ini ada 2. Kita lihat lagi. Oh, ini ada bulu. Oh, ini ada buntut. Oh, ini ada paruh. Itu kan fitur. Dari fitur itu kita bisa melakukan klasifikasi. Jadi kita harus melihat fitur-fitur tadi untuk melakukan klasifikasi. Nah, untuk itu kita pakai machine learning, pakai apa? Deep learning, kita bisa masuk sini. Kita masuk image embedding. Image embedding yang dipakai adalah Google Inception V8. Ada beberapa teknik buat image embedding. Ini kita pakai Inception V3, ada SquishNet, ada VGG, ada Painters, ada Deeplock, ada OpenFace. OpenFace kelihatan banget dia buat muka ya, wajah. Cuman kita pakai Inception V8, makhluknya seperti apa kita bisa lihat di sini. Google. Ada pertanyaan nih dari Pak Lilik Susanto. File datanya bisa menggunakan dari data format Excel? Ya betul. Jadi filenya Excel biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang gambar bukan tadi ya, yang gambar PNG sih file. PNG apa JPEG lupa. Ntar kalau nggak saya kasih lihat yang file Excel ya. Insep. Jadi filenya Excel banget. Jangan khawatir, nggak ada format khusus di situ. Cuma nanti saya harus kasih tag sebetulnya. Tagnya agak Inception V3, kita lihat gambarnya aja. Nah, ini makhluknya sih. Ini neural network dan berlapis-lapis neural networknya ya. Jadi tekniknya buat dia mengekstrak fitur-fitur dari gambar tadi, dia pakai neural network. Jadi inputnya adalah 299 kali 299 pixel kali 3, red, green, blue, apa-apa, warna lah tiganya. Outputnya adalah 8 kali 8 kali 248 fitur. Jadi outputnya fitur, gitu ya, 248 fitur. Oke, coba kita lihat, bener nggak? Sorry, ini dia. Ini mah nggak penting, udah nggak dipakai. Close without saving. Ya, nih. Oke. Supaya enak lihatnya. Nih, aslinya ada di sini. Supaya kelihatan efeknya saya kasih gini lah.
Oke. Ini masih kosong, nggak ada isinya, kosong, belum ada. Saya masukin gambarnya ke dalam image embedding. Oke. Nah, ini tadi isinya kayak gini kan? Sekarang kita lihat di sini. Nah, mulai kelihatan. Ini informasi yang N0, N1, N2 dan seterusnya ini dibikin oleh Google Inception tadi. Ini ditambahin langsung. Jadi ini tadi datanya dikirim ke internet, dibalikin lagi ya. Cepat banget prosesnya. Karena gambarnya cuma sedikit. Jadi cepat banget. Dan kita langsung dapatkan fitur. Cara si program yang ngitung adalah dia ngitung jarak sih sebenarnya. Oke, misalnya mana nih? Ini ada nih, kelihatan nih. 03 yang fitur 2021 ya. Di sini ada 034, di sini ada 039, di sini ada 038, dekat-dekat ada 041. Ini kayaknya deket nih. Jadi dia ngitung yang jaraknya deket. Jadi kan cara berpikirnya gini. Oke, kita kumpulin yang kakinya 4. Kita kumpulin yang kakinya 2. Kita kumpulin yang sayap punya sayap. Jadi dia fiturnya dari fitur seperti itu, tapi bentuknya bukan kaki sayap, tapi dia N 2020, fitur nomor 2021, 2022 dan sebagainya. Jadi cara ngitungnya kayak gitu. Konsekuensinya kita ngitung jarak sih sebenarnya. Jadi ini tekniknya kalau di machine learning ini namanya unsupervised learning. Oke. Jadi ini yang tadi supervised yang kita kasih tahu bahwa ini adalah bunga iris setosa, itu supervised. Nah, ini unsupervised, dia cari sendiri sih sebenarnya. Jadi kita masuk ke unsupervised, kita ngitung jarak, distance. Kita hitung jarak, dan setelah kita hitung jarak, kita bisa melakukan clustering. Pengelompokan ya, cluster itu kelompok, kita kelompokin. Oke, cuman supaya seru kita visualisasi, masuk ke image analytic, image viewer lagi. Oke. Ini kita sambungin, kita lihat aja. Nih, belum ada yang diselect gambarnya, jadi nggak kelihatan. Ini saya tutup aja. Oke. Oke. Sorry, salah. Oke. Hierarchical clustering belum keluar juga, karena belum saya sambungin. Mana tadi? Mana ya? Ini ya? Ya, oke. Jadi punya dua itu, ya, ke bawahin lah. Ini saya sambungin ya di sini. Oke, coba kita lihat lagi. Mana dia? Ini. Nih. Nah, sekarang keluar nih. Oke. Jadi kita bisa lihat hasil klasifikasinya. Coba kita lihat benar nggak ya? Ini saya select di sini, goat sama kid. Nah, dekat kan? Ini komputer yang milih loh. Coba kita lihat duck sama goose, dekat, kelihatan. Kalau kita sebagai manusia gampang ya. Cuman bayangkan ini komputer loh, bukan manusia. Oke. Karena komputer lebih blow on daripada manusia sih, sebenarnya manusia lebih pinter. Nih kelihatan sama. Ini kelihatan sama. Ini kelihatan satu gerombolan. Ini kelihatan sama. Ini kelihatan kakinya 2 dan punya sayap semua. Kelihatan banget. Yang ini kelihatan anaknya, ini kelihatan tadi dikelompokin, yang ini sama yang ini dikelompokin. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Kita lihat kelompok yang ini, tuh jadi satu lagi. Kita lihat yang ini, satu kelompok lagi. Coba kita lihat yang ini. Beda kan, gendut. Nah, ini kalau ini kakinya 4, ada yang gendut, ada yang kurus. Di sini ada cat, rabbit. Nih. Jadi cara ngelompokinnya keren banget sih. Dan ini komputer yang ngelompokin ya. Begitu. Beres ya? Oke. Ini semua, aduh, waktunya habis sih. Waktunya habis. Tapi ini semua ujung-ujungnya adalah ini saya kasih lihat presentasi saya buat BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan mereka waktu itu ada bekas-bekas menteri segala macam, ketemu ke depan Indonesia seperti apa sih? Mereka nanya di bidang IT seperti apa. Saya bilang yang akan kunci utamanya machine learning sih. Jadi kira-kira gini gambarnya. Oke. Jadi masyarakat segala macam
ada sensor tadi, kalau diingat ada sensor, ada IoT, ada web app segala macam sensornya, dan semua data dimasukin ke database big data dan sebagainya. Kemudian menggunakan Orange segala macam, ada data science, data analytics, dia bisa melakukan AI, machine learning, deep learning dari data-data ini, dan outputnya ada dua besar, satu adalah klasifikasi, satu lagi dukun ya, prediksi atau forecasting. Hasil klasifikasi sama forecasting tadi dimasukkan pada presiden, menteri, dirjen, direktur, manajer, leader dan sebagainya buat masukan, dan ini akan dipakai untuk mencun program pemerintah atau kalau dalam bahasa marketing customer experience atau customer journey supaya program kita cocok dengan customer atau masyarakat. Jadi loopnya kira-kira kayak gini, dan fungsi kita di sini untuk ngasih masukan ke para bos, dan ini duitnya kencang nih sekarang karena kita pada dasarnya dukun sih sebenarnya untuk ngelihat. Dan saya sekarang lagi iseng sih sebenarnya, saya lagi menganalisa program pemerintah pakai machine learning. Kurang ajar banget ya. Nanti kita bisa ngelihat program mana yang sustainable, program mana yang outreach-nya bagus, outcome-nya bagus, dan kebetulan ini saya pakainya data-data dari juri Satu Indonesia Award. Kurang ajar sih sebenarnya. Dan kita bisa, dan itu datanya teks loh, teks kita analisa, yang analisa mesin bukan Ono gitu. Beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertanyaan nggak ada lagi, habis. Oke, saya tutup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya harus, ya terima kasih banyak. Saya harus leave karena harus pindah Zoom. Parah banget ya, pindah Zoom. Oke, kalau ada apa-apa, saya tulis aja kalau ada apa-apa, silakan. Ini email saya atau Twitter saya, bisa sebaiknya lewat Twitter. Oke. Terima kasih banyak. Saya pindah Zoom nih sekarang. Oke.